apa saja masalah yang dihadapi di daerah-daerah lumbung padi seperti salah satunya di Sumatera Barat. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini, apa saja masalah yang dihadapi dan kebijakan apa yang diambil oleh kepala daerah untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Saya persilakan kepada Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyaldi Ansarullah, untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Bapak. Dan kemudian selanjutnya pada Bapak Ibu hadirin yang berhadir di ruangan ini dan kemudian juga yang ada bergabung di Zoom pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan sekaitan dengan pangan di Sumatera Barat. Alhamdulillah, walaupun pada masa COVID 2020, alhamdulillah kontribusi pertanian pangan untuk Sumatera, Pak Menteri, itu memegang peran penting dan memberikan kontribusi yang positif. Karena kebetulan ya, kita di Sumatera Barat, masyarakatnya itu 57% bergerak di pertanian. Dan kemudian kontribusi pertanian untuk PAD provinsi itu 23% lebih kurang. Jadi artinya masih memegang peran yang sangat penting. Walaupun tahun 2020 kita COVID, ya, akan tetapi kontribusi pertanian di Sumatera Barat itu sangat baik, sehingga ketika COVID maka tidak begitu berpengaruh. Terbukti ketika ada bantuan pemerintah pada waktu itu, berikan beras ya, kepada masyarakat, justru masyarakat sebagian menolak. Justru yang mereka minta adalah garam. Ya, kenapa? Karena memang produksi kita surplus pada waktu itu. Dan untuk 5 tahun ke depan, kita di Sumatera Barat konsen dengan pertanian. Dan itu ditunjukkan seriusnya kita, yang kita tuangkan dalam misi kita, yaitu yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah dari produksi pertanian. Secara keseluruhan, pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian perikanan, dan juga termasuk kehutanan. Ya. Dan kemudian yang kedua, yaitu juga pada misi yang selanjutnya, meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil, menengah, serta ekonomi berbasis digital. Jadi kita pun juga akan melangkah dalam pemasaran hasil pertanian dengan menggunakan digital. Itu kita tuangkan dalam beberapa program unggulan kita. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan petani. Jadi memang permasalahan kita sekarang ini untuk meningkatkan kesejahteraan mayoritas di Sumatera Barat, maka kita memang harus memberikan perhatian kepada petani. Di antaranya adalah yaitu peningkatan pendapatan petani. Ya, sehingga memang ya, akan meningkat kesejahteraan mereka. Kemudian selanjutnya adalah mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung. Nah kebetulan Pak Menteri, kita di Sumatera Barat juga termasuk penghasil telur dan daging ayam yang cukup besar. Maka itu kebutuhan jagung adalah sesuatu yang serius di samping ke padi sebagai pangan kita. Nah untuk itu kita bertekad untuk 5 tahun ke depan kita akan menjadi lumbung jagung di salah satu di Indonesia ini. Dan kemudian di samping itu juga kita ingin memperbaiki tata kelola BUMD ini untuk membantu petani Pak Menteri. Ya, biasanya ketika produksi tinggi harga turun, maka itu harus kita backup. Pemerintah harus turun tangan. Kita harus menghadirkan BUMD yang bergerak di pertanian. Dan kemudian insya Allah kita merencanakan akan menghadirkan 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur. Kenapa? Kita memasuki bonus demografi. Di antaranya juga bergerak di sektor pertanian. Kemudian ya, meningkatkan akses keuangan melalui perbankan. Tadi Pak Menteri sampaikan KUR dan yang lainnya. Mungkin KUR ini perlu kita evaluasi Pak Menteri. Kenapa? Karena memang peruntukannya sesungguhnya adalah untuk UMKM. Tapi dalam kenyataannya
apalagi petani tidak begitu banyak mendapatkan itu. Dan menurut hemat kami ini memang perlu kita awasi sehingga memang peruntukan kur itu betul-betul sampai kepada yang berhak. Dan kemudian ini kita tuangkan juga dalam program unggulan kita, yaitu meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi para petani-petani kita. Ya. Di dalam masa sebelum masa pandemi, ya, maka kita telah melakukan beberapa langkah-langkah ya, dalam rangka untuk ketahanan pangan kita di Sumatera Barat. Di antaranya adalah distribusi pangan melalui Toko Tani Indonesia Center. Jadi kita punya TTIC namanya. Ya, dan alhamdulillah Pak Menteri, kemarin salah satu inovasi kita ini menyebabkan kita menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam perencanaan nasional tahun 2020. Alhamdulillah, makasih. Karena memang TTIC ini. Dan kemudian yang selanjutnya, yaitu ada nagari beternak. Ini Pak, karena memang kita di Sumatera Barat itu, pemerintahan terendah itulah nagari. Maka nagari ini juga kita gerakkan. Sehingga nanti juga ada nagari yang kita arahkan untuk peternakan. Kemudian juga ada peningkatan produksi sapi dan kerbau melalui si komandan namanya. Dan kemudian juga ada beras organik. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat juga sudah menghadirkan beras organik. Dan alhamdulillah kita di Sumatera sekarang sudah punya kebijakan Pak Menteri. Itu seluruh ASN di Provinsi Sumatera Barat harus mengkonsumsi beras organik. Supaya lebih sehat. Dan kemudian juga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian di samping itu juga kita melakukan diversifikasi untuk pengolahan ikan. Karena memang juga produksi ikan kita, baik laut ataupun juga air tawar, juga cukup banyak. Dan kita bisa mensuplai ya, 7 provinsi di sekitar Sumatera Barat. Ini yang sudah kita lakukan masa COVID. Itu makanya Mbak Sylvia, itu kita ketika COVID, maka masyarakat kita untuk pangan tidak masalah. Alhamdulillah kita bisa membantu provinsi lain. Dan kita juga bisa mensubsidi daerah-daerah lain, provinsi lain di Indonesia khususnya lah tetangga kita. Termasuk Jakarta ini Pak Menteri. Ya, beras-beras kita yang ada dipakai di restoran-restoran Padang, itu adalah berasnya masih dari Sumatera Barat Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dan kemudian juga pada masa pandemi, nah, kita kuatkan lagi, karena memang untuk menekan penyebaran pandemi ini kayaknya ketersediaan pangan ini memang sangat menentukan Pak Menteri. Kenapa? Karena ada budaya di masyarakat kita, kalau seandainya di rumah itu sudah berdiri ya 1 karung atau 2 karung beras, itu penghuni rumahnya itu lebih nyaman Pak. Jadi betul kata Pak Menteri tadi, kalau seandainya ketersediaan pangan kita dan kepastian pangan kita Indonesia ini rendah, maka ini akan menyebabkan pandemi akan berlarut Pak. Ya. Ya. Maka itu ketahanan pangan adalah salah satu menyebabkan rasa nyaman Pak. Kalau kekurangan pangan kan stres Pak. Ya kan? Maka ini imunitasnya turun. Jadi maka dalam hal ini kita Sumatera Barat itu makanya alhamdulillah kita juga termasuk yang terbaik dalam pengendalian COVID di Indonesia. Yang pertama adalah penyediaan bahan pangan murah. Nah ini ya, dengan anggaran-anggaran yang selama ini kita lakukan demikian. Kemudian juga memfasilitasi pemasaran dan bantuan terhadap UMKM. Jadi ekonomi Sumatera Barat itulah UMKM. Lebih 500.000 ya masyarakat kita, 500.000 yang bergerak di UMKM. 500 UMKM. Ya, kalau seandainya satu UMKM itu satu keluarga saja, berarti ya satu UMKM 5 orang satu keluarga, berarti itu sudah 2,5 juta orang. Jadi banyak yang bergerak di UMKM di Sumatera itu, makanya kita perlu memberikan dukungan melalui ya, yaitu sistem pasar lelang terpadu SPLT, dan kemudian juga ada namanya Tuan O, toko untuk jualan online. Jadi memang dalam masa-masa pandemi kita tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, terbatas,
Maka itu pemasaran online adalah satu jawaban untuk itu, termasuk untuk hasil pertanian. Dan kemudian selanjutnya adalah bantuan kepada petani melalui kegiatan padat karya tanaman pangan dan hortikultura. Ini yang kita lakukan pada masa pandemi. Dan yang Mbak Elvia, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana untuk ke depannya, kan begitu. Apa yang mesti kita lakukan ke depan ini? Supaya COVID ini bisa kita tekan, dan kemudian ketahanan pangan kita juga bisa dihadirkan. Apalagi Pak Presiden ingin bagaimana menghadirkan Indonesia menjadi berdaulat di pangan. Yang akan kita lakukan yang pertama, UMK ini perlu kita berikan bantuan dengan melakukan klinik UMKM. Ya. Dan kemudian ya juga berapa hal ya kita lakukan adalah kita perlu untuk peternakan. Ya, ini food estate. Alhamdulillah Pak Menteri, dari informasinya berapa kali kita ketemu dengan Pak Menko Maritim, itu beliau mendukung untuk food estate yang ada di Sumatera Barat. Itu minimal ada 2 Pak, insya Allah mudah-mudahan. Dari 4 yang kita tawarkan. Ya, dan 2 insya Allah kita siap untuk melakukan itu. Untuk jagung 1 dan kemudian juga untuk hasil pertanian lainnya. Kemudian juga rupanya ikan ini perlu dipulangkampungan kan Pak. Ya, namanya kampung ikan Pak. Ya, alhamdulillah kita di Sumatera Barat ada kawasan-kawasan yang memang sudah satu kecamatan itu ikan air tawar. Nah, ini akan nanti kita perkuat nanti sehingga di samping produksinya di sana, pembibitannya di sana juga nanti juga pasca panennya. Kemudian yang selanjutnya yang Pak Menteri sampaikan tadi adalah untuk mengurangi kerugian kita ketika panen, pasca panen. Salah satunya Pak, rice milling Pak. Ini perlu kita benahi. Karena memang rata-rata umur rice milling kita di Sumatera Barat itu sudah puluhan tahun Pak. Dan kita perkirakan nanti bisa akan menambah itu sampai 12%. Dan kemudian selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah itu hotel sapi dan bank pakan. Jadi sapi ini perlu disenangkan juga Pak. Nah orang aja yang disenangkan Pak. Senang sapi, senang manusianya Pak. Begitu Pak. Ya. Maka itu perlu ada jaminan. Ya. Dan kemudian juga perlu pakan. Dan insya Allah kita ke depan bertekad Pak Menteri, Sumatera Barat akan menjawab apa yang menjadi tantangan Pak Presiden. Itu bahwasanya kita bisa menghasilkan harga daging di bawah 100.000 dan mudah-mudahan insya Allah sampai 80.000 per kilo di harga pasar nantinya insya Allah. Maka itu gerakan kita adalah dengan ya hotel sapi dan bank pakan ini. Karena biaya untuk peternakan yang paling tinggi itulah pakan Pak. Kita sudah punya melalui silase dan kemudian juga melalui bentuk-bentuk lainnya. Dan kemudian terlebih terpenting lagi Pak Menteri, ini pembangunan Brigade Al-Sintan Pak. Nah inilah barangkali kita perlu evaluasi ini. Ada kita diberikan bantuan di Sumatera Barat itu, dan kemudian disebar ke kabupaten kota, ya, tapi itu belum diberikan dukungan oleh kabupaten kota bagaimana untuk mengoperasikan menggunakan daripada peralatan ini. Kadang-kadang peralatan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maka kalau itu kita semata melihat potensi ini, kita akan koordinasikan dalam bentuk mungkin melalui BPP nanti, atau mungkin melalui UPT nantinya, sehingga alat ini akan bisa kita gunakan pada satu areal, mungkin pengolahan terlebih dahulu, setelah itu penanaman, dan kemudian juga setelah itu panen, seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi. Nah, maka itu dengan Brigade Al-Sintan ini, mudah-mudahan insya Allah bisa penanaman serentak. Dan kemudian yang terakhir yang akan kita lakukan adalah, yaitu kita perlu menghadirkan platform e-market, ya, dengan kita harapkan nanti itu produk-produk lokal kita bisa terfasilitasi, ya, melalui e-marketplace ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan upaya-upaya ini, maka ya Sumatera Barat ke depan akan tetap berkontribusi untuk Indonesia, Pak Menteri, untuk penyediaan pangan. Yang pada masa COVID kita sudah surplus dan insya Allah ke depan akan
lebih meningkat lagi surplus kita dan bisa membantu provinsi-provinsi lain dan juga termasuk DKI di masa-masa mendatang, insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Menarik sekali ya tadi pemaparannya, ternyata kita melihat ada contoh nyata sebuah provinsi meskipun dihantam pandemi COVID-19 justru kinerja pertaniannya tetap bisa dipertahankan bahkan bisa surplus. Tentu saja kita ingin mengetahui Pak, kuncinya itu seperti apa? Ini kan bukan 1-2 hari bisa terwujud Pak ya, ini pasti sudah lama ditanam, semua upaya sudah dikerahkan sampai akhirnya bisa bertahan di masa pandemi. Kuncinya itu apa Pak sebetulnya? Sedikit saja Pak. Ya, sesungguhnya kunci untuk keberhasilan itu perhatian pemerintah. Ya, karena memang seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, selama ini kita agak kurang serius memberikan pertanian. Kita negara agraris. Sumatera Barat adalah provinsi 57% masyarakatnya pertanian. Oke. Karena melihat seperti ini, maka ke depan 5 tahun ke depan kita lebih serius lagi untuk pertanian ini. Komitmen pemerintah ya. Kita Ya. berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Gubernur. Selanjutnya, tadi kalau kita lihat data di Sumatera Barat sepertinya dipaparkan oleh Pak Gubernur ini mulus semuanya. Tapi saya tahu di sini ada Indef, Pak Direktur Indef bisa menjabarkan selama